Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Pada saat ini, melalui hubungan misterius dengan jiwa asal-usulnya, sebuah kekuatan penindas meletus di sebuah planet kecil yang jaraknya beberapa kilometer dari Laut Roh Iblis Timur di luar tanah Roh Iblis. Tubuh aslinya dengan kepala penuh rambut merah tiba-tiba membuka matanya yang tampak seperti berisi seluruh langit di dalamnya. Pada saat matanya terbuka, tangannya mulai bergerak dan membentuk berbagai segel. Rambut merah tubuh aslinya berkibar dan bintang-bintang di antara alisnya ikut berkedip-kedip. Saat tangannya terus berubah, tanda bintang mulai berkedip lebih sering. Kemudian tangannya tiba-tiba terentang ke kedua sisi dan dia berkata, "Serap." Dengan satu kata, planet kecil tempat dia berada mulai bergetar. Untaian energi spiritual bergerak menuju kedalaman planet dan diserap oleh tubuh aslinya. Pada saat yang sama, Wang Lin juga melakukan gerakan yang sama di tanah Roh Iblis. Dia menatap kabut tebal di langit dan perlahan-lahan memperlihatkan senyuman. Pertempuran antara iblis kuno dan jiwa iblis membuatku memahami beberapa mantra dewa kuno. Manfaat yang akan diperoleh oleh tubuh asliku tidak akan dapat diperkirakan. Pertarungan ini berlangsung selama 3 hari. Darah yang hilang dari Wang Lin telah terisi kembali karena energi spiritual surgawi mengalir di tubuhnya dan merangsang sumsum tulangnya untuk menghasilkan lebih banyak darah. Saat energi spiritual surgawi mengalir di seluruh tubuhnya, dia mencapai puncaknya. Sambil menatap langit dengan tenang, tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk ke atas. Sungai dunia bawah tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Banyak sekali anggota tubuh yang patah terlihat di dalam sungai dan terdengar ratapan yang terus-menerus darinya. Jiwa iblis, meskipun aku Wang Lin lemah, aku bukanlah seseorang yang bisa kamu bunuh begitu saja. Wang Lin menampar tas penyimpanannya dan bendera 1 miliar jiwa muncul di tangannya. Dia segera melemparkannya ke sungai dunia bawah. Ketika bendera 1 miliar jiwa memasuki sungai dunia bawah, fragmen 100 juta jiwa juga keluar. Tatapan mata Wang Lin menjadi dingin dan mengeluarkan bendera pembatasannya. Bendera ini rusak saat dia menggunakannya untuk melawan pembalasan dewa. Meskipun tidak banyak pembatasan yang tersisa, namun Wang Lin tetap melemparkannya ke sungai dunia bawah. Setelah itu giliran pedang surgawi. Meskipun Suli Guo sangat tidak mau, namun dia tidak berani menolak Wang Lin saat ini. Dia hanya bisa mendesah di dalam hatinya dan berpikir, lupakan saja. Kita sudah kembali ke kota iblis langit. Si cantik kecil itu telah menungguku selama 10 tahun. Aku bertanya-tanya, apakah dia akan tetap setia? Saat dia memikirkan hal ini, dia langsung dilemparkan ke sungai dunia bawah oleh Wang Lin. Adapun pedang setengah bulan juga mengikutinya. Kemudian ada cambuk penghancur jiwa, sarung pedang, dan pedang moyang. Pada akhirnya, selain kereta perang dan lukisan misterius, Wang Lin melemparkan hampir semua harta yang dimilikinya ke sungai dunia bawah. Harta karun yang tak terhitung jumlahnya di dalam sungai dunia bawah membentuk kekuatan yang sangat kacau tetapi sangat kuat. Kemudian Wang Lin menarik napasnya dalam-dalam dan menekan jarinya di antara kedua alisnya. 130.000 helai energi pembantaian segera berubah menjadi 130.000 segel kehidupan yang melindunginya. Matanya masih terpaku ke langit. Pada saat ini, matanya menyipit dan dia terbang ke langit tanpa ragu-ragu. Tangannya terulur ke tanah dan sungai dunia bawah terbang ke udara dan mengembun menjadi cahaya kuning.
itu tidak hanya membawa seluruh harta karun Wang Lin, tetapi juga berisi daunnya. Sambil membawa cahaya kuning, Wang Lin menyerbu keluar. Pada saat ini, di tengah kabut tebal di langit, banyak bagian baju besi pria besar itu yang telah hancur. Dia telah dipaksa mundur berkali-kali dan api iblis di matanya telah melemah. Tetapi dia terus mengeluarkan raungan gila. Mata iblis kuno yang terbentuk dari darah Wang Lin menyala. Dia menyerang dan terus menggunakan mantra demi mantra. Pria besar itu batuk darah dan terpaksa mundur sekali lagi. Terimalah kematianmu. Iblis kuno itu berteriak sebelum ilusi dirinya masuk ke dalam tubuh berdarah itu. Dia kemudian berubah menjadi sinar cahaya iblis dan mengelilingi seluruh tubuh pria besar itu. Dikelilingi oleh cahaya iblis, menyebabkan jiwa iblis muncul kembali di antara kedua alis pria besar itu. Jiwa iblis menjadi tajam dan gelombang suaranya menyebar. Di bawah pengaruh gelombang suara, cahaya iblis itu berhenti sejenak. Kemudian jiwa iblis menatap iblis kuno dengan ganas dan kembali ke dalam tubuh pria besar. Pada saat yang sama, pria besar mundur untuk melarikan diri. Namun, Wang Lin sudah menunggu saat ini. Dia segera melesat ke langit seperti meteor. Cahaya kuning di tangannya bersinar dan dalam sekejap mata dia melesat ke dalam kabut tebal. Dia langsung menyerang pria besar yang berusaha meninggalkan jangkauan serangan iblis kuno. Saat dia mundur, pria besar menyadari kedatangan Wang Lin. Ada sedikit rasa jijik di matanya karena dia sama sekali tidak menganggap Wang Lin layak mendapatkan perhatiannya. Dia dengan santai melambaikan tangan kanannya ke arah Wang Lin saat dia mundur. Hembusan angin tercipta dari tangannya dan kemudian 130.000 segel kehidupan di sekitar tubuh Wang Lin mulai runtuh. Saat segel kehidupan runtuh, mata Wang Lin menjadi dingin. Dia memaksakan diri maju dan tiba di hadapan pria besar itu tepat saat 130.000 segel kehidupannya runtuh. Kemudian Wang Lin melemparkan cahaya kuning di tangannya tanpa ragu-ragu. Pria besar itu mendengus dingin, lalu tangan kanannya mengepal dan meninju cahaya kuning. Namun saat tangan kanannya bertabrakan dengan cahaya kuning, ekspresinya berubah drastis. Ada terlalu banyak aura yang berbeda di dalam cahaya kuning dan semuanya digabungkan secara paksa oleh untayan kekuatan jiwa dan dao. Entah bagaimana itu benar-benar bisa membentuk kekuatan yang dapat mengancamnya. Jika semuanya normal, mungkin itu tidak akan benar-benar mengancamnya. Namun dia baru saja memulai pertempuran hebat dengan iblis kuno dan menderita lebih banyak luka. Selain itu, setelah kehilangan menara iblis, kekuatan jiwanya terperangkap di dalam baju besi. Dia tidak dapat menyebarkan kekuatan jiwanya dan dengan demikian, dia tidak dapat menggunakan banyak mantranya. Kekuatan cahaya kuning melonjak keluar dan pria besar itu tanpa sadar berhenti sejenak. Harga dari jeda ini adalah cahaya iblis yang dibentuk oleh iblis kuno itu menangkap dan menelannya sepenuhnya. Cahaya iblis ini adalah mantra yang sangat kuat dari iblis kuno yang dapat memurnikan semua makhluk hidup di dunia. Pria besar itu mengeluarkan erangan menyedihkan dan mulai melepaskan sejumlah besar energi iblis. Jiwa iblis keluar dari alis pria besar itu dan berteriak, "Beluo, jika kamu membunuhku, Tuan pasti tidak akan memaafkanmu untuk ini." Dia keluar sepenuhnya sebelum berubah menjadi sinar cahaya dan memasuki baju besi. Tepat setelah dia melakukannya, baju besi itu meninggalkan tubuh pria besar. Baju besi itu dikelilingi oleh sejumlah besar energi iblis dan hendak keluar dari cahaya iblis. "Tinggalkan tunggangan untuk menyelamatkan sang jenderal."
Ini adalah pikiran di dalam benak jiwa iblis itu. Meskipun dia akan kehilangan tubuhnya, selama baju besi itu tidak hilang, maka dia bisa pulih suatu hari nanti. Paling-paling dia hanya harus menemukan tubuh lain. Lagi pula, tanpa tubuh, jiwa iblis percaya bahwa dia akan mampu melarikan diri dengan mantranya. Setelah pria besar itu kehilangan baju besinya, seluruh tubuhnya mulai terkikis di bawah cahaya iblis. Kemudian matanya meredup dan dia jatuh dari langit. Baju besi itu menghabiskan hampir seluruh energi iblisnya untuk melepaskan diri dari cahaya iblis. Jiwa iblis itu juga sangat senang dan berpikir selama dia bisa keluar dari cahaya iblis, maka dia bisa menggunakan mantra untuk segera melarikan diri. Namun saat dia sudah merasa senang, kebahagiaan itu langsung menghilang. Terlihat tangan kanan Wang Lin bergerak seperti kilat dan meraih baju besi itu. Wang Lin akan melakukan apapun untuk menyelesaikan segala sesuatu. Setelah semua rencana yang telah dibuatnya, bagaimana mungkin dia membiarkan iblis ini melarikan diri di saat-saat terakhir? Jika iblis itu melarikan diri hari ini, maka dia akan selamanya harus menghadapi balas dendam iblis yang gila di masa depan. Kecuali dia bersembunyi di dalam kota iblis langit selamanya. Selain itu, Wang Lin yakin bahwa iblis kuno pasti akan menolongnya di saat-saat terakhir. Kalau tidak, iblis kuno tidak mungkin akan muncul. Dengan kelicikan Wang Lin, dia dapat dengan mudah melihat semua ini. Pada saat tangan kanannya memegang baju besi, Wang Lin sudah menduga jiwa iblis akan memasuki tubuhnya. Jadi dia mengaktifkan buah kenaikan surgawi yang tersisa di dalam jiwa asalnya. Mata Wang Lin tiba-tiba berubah menjadi merah darah dan seluruh tubuhnya memasuki kondisi kegilaan yang ekstrim. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Saat Wang Lin berteriak, dia tiba-tiba menarik tangan kanannya ke belakang, menyeret baju besi itu kembali bersamanya. Jiwa iblis muncul dari baju besi dan menatap Wang Lin dengan kejam. Jiwa iblis itu mengeluarkan raungan sebelum menyerbu ke telapak tangan Wang Lin dan bergegas menuju jiwa asalnya. Pada saat yang sama, baju besi itu berubah menjadi benang hitam melilit Wang Lin lalu berubah kembali menjadi baju besi. Sekarang Wang Lin mengenakan satu set baju besi hitam, matanya berwarna merah darah dan rambutnya bergerak tanpa angin. Di dalam tubuhnya, jiwa asalnya telah mencapai puncaknya dengan bantuan buah kenaikan surgawi. Dia memulai pertempuran dengan jiwa iblis yang telah kehilangan sebagian besar energi iblisnya. Saat ini cahaya iblis menghilang dan berubah kembali menjadi bayangan darah iblis kuno. Dia menatap Wang Lin dengan kekaguman di matanya dan tersenyum. Strategi yang bagus, merangsang jiwa asal untuk membantu melawan jiwa iblis. Jika aku membantumu, maka aku akan melakukan seperti apa yang kamu rencanakan. Tetapi jika aku tidak membantumu, maka pertempuran sebelumnya akan berakhir sia-sia. Kamu menghitung bahwa aku pasti akan membantumu. Bagus, ini adalah keberuntunganmu. Jadi aku akan membantumu. Saat iblis kuno berbicara, dia langsung meraih Wang Lin. Dia juga meraih pria besar yang tubuhnya terkikis tetapi belum mati. Kemudian iblis kuno berubah menjadi sinar cahaya dan menyerbu ke arah danau naga di luar kota iblis langit. Saat ini di luar planet kultivasi peringkat 7 Tianyun, tepatnya di bintang darah, ada seorang wanita yang sedang menaiki pedang sepanjang 3 kaki dan dia terbang dengan cepat melintasi angkasa yang luas. Ada 3 wanita yang mengenakan jubah warna-warni mengejarnya. Salah satu wanita yang mengejar itu mencibir. Bajingan,
Kamu mengkhianati sekte air surgawi dan mencuri harta suci Master Sekte Junior. Apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa melarikan diri? Bahkan jika tempat ini berada di bawah pengaruh planet Tianyun, planet 5 elemen milikku juga merupakan planet kultivasi peringkat 7. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Wanita yang dikejar itu menggertakkan giginya dan wajahnya sangat pucat. Kerudung yang sebelumnya dikenakannya juga telah terlepas. Ada racun Gu di tubuhmu. Aku ingin melihat seberapa jauh kamu bisa lolos. Wanita yang dikejar itu menunjukkan ekspresi getir. Racun Gu di dalam tubuhnya telah aktif dan juga telah menekannya secara paksa sepanjang jalan. Awalnya dia bisa saja melarikan diri, tetapi dia tidak menyangka saudara perempuannya akan mengkhianatinya dan memancing musuh kepadanya. Saat ini dia seperti lampu tanpa minyak. Dia tidak bisa lagi menahan racun Gu di tubuhnya dan batuk seteguk darah. Wajahnya menjadi pucat dan pedang besar di bawahnya sedikit bergoyang. Dia tersenyum pahit saat mengendalikan pedang di bawahnya untuk menyerang langsung ke arah planet berwarna merah darah. Ketiga wanita di belakangnya mendengus dingin dan mempercepat pengejaran mereka. Wanita yang dikejar itu segera mendekati planet berwarna merah darah dan menerobos atmosfer. Saat dia mendekati permukaan, dia langsung melihat pavilion berwarna merah darah. Terlihat ada seorang pria berjalan keluar dari pavilion. Dia berambut merah dan beralis merah serta mengenakan jubah merah. Saat dia berdiri di sana, meskipun tidak ada jejak energi spiritual surgawi pada dirinya, dia memancarkan aura keagungan yang menyesakkan. Dia menatap dingin ke arah wanita yang dikejar dan 3 wanita yang mengejarnya. Dia segera mengerutkan kening dan berkata dengan tenang, "Enyahlah." Ekspresi ketiga wanita itu sedikit berubah. Salah satu dari mereka dengan cepat berkata, "Sekte air surgawi dari planet 5 elemen sedang berusaha menangkap seorang pengkhianat. Kami harap senior tidak akan campur tangan." Kilatan dingin muncul di mata pria itu. Dia kemudian melambaikan lengan bajunya yang menyebabkan hembusan angin bertiup dan menerbangkan ketiga wanita itu keluar dari planet berwarna merah darah. "Siapa namamu?" "Jisin. Nama junior adalah Jisin, seorang kultivator dari planet kultivasi peringkat 6 Sujaku." Jisin segera menatap orang di depannya. Orang ini mampu mengusir orang-orang yang mengejarnya dengan satu lambaian lengan bajunya. Tentu saja, kultivator seperti ini terlalu menakutkannya. Sementara itu di planet Sujaku, tepatnya di negara Chu, sekte Cloud Sky benar-benar berbeda dari sebelumnya. Negara Chu dinaikkan ke negara kultivasi peringkat 4 oleh Sujaku saat ini, Zhou Wutai. Meskipun hanya peringkat 4, namun lingkup pengaruhnya adalah yang terbesar di antara negara kultivasi peringkat 4. Bahkan semua negara kultivasi peringkat 5 harus bersikap hormat ketika mereka berada di negara Chu, terutama saat menghadapi sekte Cloud Sky. Ini karena hampir semua orang yang mengalami peristiwa beberapa ratus tahun itu mengetahui seorang kultivator bernama Wang Lin. Bagaimanapun, Wang Lin seorang diri menciptakan gelombang besar yang belum pernah terlihat sebelumnya di planet Sujaku. Setelah sekte Cloud Sky menjadi negara peringkat 4, mereka menghancurkan sekte mereka. Kemudian dengan bantuan seluruh negeri, mereka membangun patung raksasa dari batu roh berkualitas tinggi. Patung ini adalah seorang pria yang mengenakan pakaian hitam. Matanya menunjukkan ekspresi berpikir. Meskipun dia tidak begitu tampan, namun dia memancarkan aura yang tidak biasa. Tangan kanannya membentuk segel seolah-olah dia sedang berpikir. Patung itu memancarkan keagungan yang mengerikan dan menyelimuti area di sekitarnya.
Itu juga merupakan sesuatu yang disembah oleh banyak pengikut sekte Glutskai. Itu juga merupakan sesuatu yang dihormati oleh semua kultivator di negara Chu. Itu juga merupakan legenda bagi planet Sujaku. Saat itu terlihat satu orang tua dan satu orang muda yang sedang menaiki tangga menuju sekte Glutskai. Di posisi mereka saat ini, mereka dapat melihat patung yang menjulang tinggi itu dengan jelas. Wajah remaja itu dipenuhi rasa ingin tahu ketika dia bertanya, "Kakek, apakah ini patung yang kamu bicarakan?" Orang tua itu menatap patung itu dan menunjukkan sedikit kenangan. Setelah sekian lama, dia mengusap kepala anak itu dan berkata, "Tahukah kamu mengapa pemimpin sekte Glutskai mampu mencapai tahap formasi jiwa? Mengapa semua sekte di negara Chu menganggap sekte Glutskai sebagai pemimpin mereka? Mengapa semua ahli dari negara-negara kultivasi peringkat 5 begitu hormat ketika mereka berada di sini? Semua hal yang terjadi itu karena patung ini." Pemuda itu tampak terkejut sebelum berkedip dan tersenyum pahit. Aneh sekali, bagaimana mungkin sebuah patung membuat semua orang bisa begitu hormat? Orang tua itu segera mendesah dan berkata perlahan, "Meskipun orang yang menjadi dasar patung itu hanya berkultivasi di sini dalam waktu yang singkat, namun selama beberapa ratus tahun itu, dia memicu badai yang belum pernah terjadi sebelumnya di planet Sujaku. Ada beberapa hal yang baru menyebar setelah dia pergi. Rumor mengatakan bahwa ketika dia baru berkultivasi selama 200 tahun, dia berhasil menciptakan kekacauan total di lautan iblis. Dia menyelamatkan seorang wanita cantik dan benar-benar mengejutkan seluruh sekte Glutskai. Dia membantai habis di negara Zhao yang menciptakan sungai darah. Seluruh keluarga Teng dibantai olehnya dan seluruh negeri menjadi kuburan. Ada desas-desus bahwa dia pergi ke alam surgawi dan memotong lengan kupu-kupu merah. Dia juga mengalahkan Liu Mei, bertarung dengan Qian Feng, dan menerima dutian dari sekte pemurnian jiwa sebagai gurunya. Dia menghancurkan negara Suyue, membunuh leluhur klan iblis raksasa, dan menjadi terkenal selama pertempuran melawan klan abadi yang terbuang. Setelah mengalahkan banyak orang lain, dialah orang pertama yang memperoleh kristal Sujaku. Dia bisa saja memperoleh gelar Sujaku, tetapi dia menolaknya dan memberikannya kepada Sujaku yang sekarang, Zhou Wutai. Pemuda itu langsung berseru saat mendengarnya. Dia benar-benar menolak gelar Sujaku. Menurutmu, kenapa Sujaku saat ini Zhou Wutai juga datang dan diam-diam menatap patung ini setiap kali ada peristiwa besar di planet Sujaku? Sebelum orang itu lahir, tanah suci adalah Gunung Sujaku. Sekarang tanah suci itu adalah sekte Glutskai ini. Mulut pemuda itu langsung terbuka lebar. Dia pernah mendengar tentang semua ini sebelumnya, tetapi tidak pernah sedetail hari ini. Jantungnya berdetak lebih cepat dan wajah kecilnya dipenuhi dengan kegembiraan saat dia berkata, "Kakek, aku ingin menjadi seperti dia di masa depan. Siapa namanya? Kemana dia pergi?" "Namanya Wang Lin. Aku juga tidak tahu kemana dia pergi. Tetapi kemanapun dia pergi, orang seperti itu tidak akan biasa saja." Pria tua itu segera mendesah dan tersenyum pahit. "Kakekmu ini pernah berurusan dengannya, tetapi aku khawatir dia sudah lama lupa siapa diriku." Pemuda itu hendak berbicara dengan penuh semangat ketika tiba-tiba terdengar auman harimau dari bawah gunung. Auman harimau itu penuh dengan keagungan dan membuat pepohonan berguncang. Pada saat yang sama, seekor harimau besar bergaris hitam melompat dari dasar gunung menuju puncak. Ada seorang wanita yang duduk di punggung harimau itu.
Dia berusia sekitar 20 tahun dan mengenakan pakaian putih. Pakaiannya bergerak mengikuti angin dan dia tampak seperti makhluk surgawi. Penampilan wanita ini tidaklah terlalu cantik, tetapi dia terlihat sangat lembut dengan kulitnya yang merah muda. Matanya yang indah menunjukkan kecerdasannya. "Little White, cepatlah." Suara wanita itu seperti burung oriel kuning dan sangat memikat. Harimau yang ditungganginya itu mengeluarkan raungan lagi dan menyerang langsung ke sekte Klutskaya. Ketika mereka sampai di kaki gunung, harimau itu mendarat di samping patung. Mata harimau menoleh untuk melihat patung itu. Kemudian matanya dipenuhi dengan rasa jijik dan dia berpikir di dalam hatinya, "Gadis kecil ini terlalu konyol. Mengapa dia harus mencoba menemukan orang ini? Jauh lebih baik untuk tetap tinggal di planet Sujaku. Tuan harimau ini memiliki begitu banyak harimau betina. Jika kita harus pergi di masa depan, bagaimana aku bisa berpisah dari mereka semua?" Namun gadis kecil ini pernah berkata bahwa ada lebih banyak harimau betina yang cantik di luar planet Sujaku. Ini membuat tuan harimau ini agak sulit menolaknya. Wanita itu menatap patung dan berkata dengan lembut, "Paman, Ruer kecil sudah mencapai tahap formasi inti. Sangat cepat, bukan? Aku sangat tekun." Kakek Tian berkata bahwa begitu aku mencapai tahap Nesensol, dia akan memberiku tas yang kamu tinggalkan untukku. Paman, aku pasti bisa mencapai tahap Nesensol. Sebuah desahan pelan terdengar dari kehampaan dan kemudian seorang pria tua jangkung berjalan keluar dari dalam sekte Klutskaya. Dia mengenakan jubah tau yang memberinya kesan agung. Dia tiba di samping patung. Pertama-tama dia membungkuk kepada patung itu dan kemudian menatap Joru dan harimaunya. Matanya dipenuhi dengan kebaikan dan cinta saat dia berbicara. "Ruer, kamu harus mengikuti kata hatimu. Jika kamu memaksakan dirimu untuk mengejar tahap Nesensol, maka kamu akan berjalan di jalan yang salah dan akan berjalan melawan arus." Joru segera menatap patung itu dan berkata dengan lembut, "Kakek Tian, saat itu ketika paman meninggalkan negara jauh dan pergi ke lautan iblis, bukankah dia juga bertekad untuk mencapai tahap Nesensol?" Jadi mengikuti kata hati tidak selalu merupakan nasihat yang tepat. Setelah Wang Lin memberinya beberapa petunjuk, Tian mampu mencapai tahap formasi jiwa. Selain bersyukur, dia merasa lebih menghormati Wang Lin. Dia tidak pernah menyentuh tas yang ditinggalkan Wang Lin dan dia tidak berani melakukannya. Dia tidak bisa melupakan tatapan tenang Wang Lin sebelum Wang Lin pergi. Joru segera mengalihkan pandangannya dan menatap Tian. Dia memperlihatkan senyum seperti bunga lili yang sedang mekar dan berkata dengan lembut, "Kakek Tian, dalam perjalanan ke sini, aku bertemu dengan Sujaku saat ini Paman Zhou. Dia ingin aku pergi berkultivasi di Gunung Sujaku. Ia berkata bahwa kultivasiku akan menerobos lebih cepat di sana. Jadi Ruer datang ke sini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada kakek hari ini." Tian memahami bahwa status Joru di planet Sujaku sangatlah istimewa. Dapat dikatakan bahwa dia adalah putri kecil di planet Sujaku. Hampir semua orang yang pernah bertemu Wang Lin sebelumnya bersikap sangat sopan kepadanya. Entah karena takut atau karena rasa hormat kepada Wang Lin. Bahkan klan abadi yang terbuang bersikap sangat sopan kepada Joru. Biasanya klan abadi yang terbuang tidak akan mengizinkan kultivator manapun untuk memasuki wilayah mereka. Tetapi Joru adalah salah satu dari sedikit pengecualian. Dapat dikatakan bahwa Joru tidak akan menemui banyak bahaya apapun di planet Sujaku. Selain itu, Zhou Taiyun Kuizi dari klan abadi yang terbuang dan banyak orang lain dengan tingkat kultivasi tinggi semuanya memberinya harta karun penyelamat hidup.
Jika ada kultivator biasa yang benar-benar ingin melawan gadis kecil formasi inti ini, maka mereka mungkin tidak akan bisa menang. Selain itu, ada ahli yang dikirim oleh Gunung Sujaku dan kepala klan iblis raksasa Chihu yang mengikutinya. Mereka siap melindunginya kapan saja, jadi dia tidak akan menghadapi bahaya apapun. Di antara orang-orang yang melindunginya, ada juga orang-orang dari sekte Blood Sky. Setelah merenung sejenak, Tian mengangguk dan berkata dengan ramah, "Baiklah, kamu berkultivasi dengan baik di Gunung Sujaku. Jika kamu benar-benar mencapai tahap Nesensol suatu hari nanti, kakek akan segera memberimu barang-barang yang ditinggalkan oleh sang dermawan untukmu." Joru tersenyum mendengarnya sebelum berbalik dan menatap patung itu dengan penuh arti. Dia lalu menepuk kepala harimau dan berkata, "Little White, ayo kita pergi ke Gunung Sujaku." Little White meraung sebelum melompat ke udara dan menghilang di balik cakrawala. Harus dikatakan bahwa Raja Harimau ini mampu meminjam kekuatan Wang Lin selama bertahun-tahun ini. Para kultivator yang biasanya ingin menangkapku sebelumnya, kini sangat hormat saat melihatku. Lupakan saja, demi gadis kecil ini, jika dia ingin meninggalkan planet Sujaku, Raja Harimau ini harus mengikutinya. Saat Little White terbang di udara, air liur mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dewa tahu apakah itu alasan sebenarnya dia mengambil keputusan, atau apakah itu karena harimau betina dari planet lain yang dibicarakan oleh Joru. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.